Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih, amin. Satu, dua, tiga. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke. Bye-bye. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih. 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi salam. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakannya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu tidak kena hukuman. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman.
Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Amin. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Amin. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya jangan kena hukum. Shalom kakak-kakak di Kega. Saya Rits dari kelas besar ingin membacakan ayat hafalan Yakobus 5 ayat 12. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Terima kasih kakak Tega. Goodbye. Yakobus 5 ayat 12b. Jika iya, hendaklah kau katakan iya. Jika tidak, hendaklah kau katakan tidak, supaya kau tidak kena hukuman. Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Shalom. Kami akan membacakan ayat hafalan Yakobus 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Masih pada semangat ya buat ikut Kega hari ini? Masih dong kak. Kalau masih semangat buat ikut Kega, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau tutup mata kita dan lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami masih dapat mengikuti Kega. Kau berkati supaya kami bisa memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Biar Kau yang berkati, berikan kesehatan buat kami dan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita mau Kega Warrior dulu yuk. Yuk semuanya siap-siap posisinya. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, what now? Semuanya siap memuji Tuhan? Siap. Yang siap sorakan. Mari kita memuji nama Tuhan. Puji
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk semuanya, kita mau siapin hati kita mau datang sama Tuhan dengan hati yang haus. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Sungaimu jiwaku
Tuhan Yesus berkati. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati hati kami Bapa, supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan dengan hati yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi semua adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Apa kabar semuanya? Sebelumnya kita harus tetap semangat. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi semua kita walaupun masih dalam keadaan pandemik corona. Kita harus tetap belajar mengambil waktu yang positif dari kejadian ini. Ya, jadi ini suatu hal yang baik buat adik-adik di rumah semua. Belajar online, dunia digital, dan lain-lain akan mengalami perubahan. Nah, sehubungan dengan hari itu, apa yang mau Tuhan ajarkan untuk kita hari ini firman Tuhannya? Pertama, kita mau belajar tentang namanya suatu cerita dari seorang nabi, yaitu nabi yang pernah dimakan ikan besar. Apakah adik-adik tahu? Ya, benar. Pasti rata-rata semua sudah tahu ya, cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah nabi yang dipilih Tuhan, ya, nabi yang dipilih Tuhan. Tetapi dicatat di dalam Alkitab hanya 4 pasal yang dibuat dalam ceritanya. Tapi sungguh menarik. Apa yang bisa kita pelajari tentang Nabi Yunus hari ini, yaitu tentang namanya suatu sikap Nabi Yunus yang mengalami perubahan, ya. Dari Yunus pasal pertama, adik-adik bisa mendengar langsung cerita firman Tuhan, ya. Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Datang langsung firman Tuhan. Hai Yunus, bangun, pergilah ke kota Niniwe. Beritakanlah tentang Tuhan ya, supaya bertobat karena kejahatannya sudah didengar sampai sama telinga Tuhan. Ya, disuruh bertobat. Setelah mendengar perintah Tuhan, ya, itu adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan seorang Nabi Yunus kepada Tuhan. Tetapi Yunus mungkin sudah tahu ceritanya ya. Kita lihat dia pergi malah ke kota lain, Tarsis ya. Dalam hati Yunus bilang, itu bukan urusan saya ya. Itu bukan urusan saya katanya. Kan dia yang buat jahat, kenapa saya yang harus kasih tahu suruh bertobat? Itu bukan tanggung jawab saya. Nah, akhirnya apa? Yunus pergi ke kota Tarsis, naik kapal. Kemudian terjadi badai. Siapa yang ngadain badai? Tuhan ya. Wah, badai sampai ada berembuk, dibuang undi. Yang hebatnya lagi, Tuhan bisa merancangkan semuanya itu. Yang kena adalah Nabi Yunus dan harus dibuang ke laut. Ya, sama kapten nakoda kapalnya dibuang. Lah, anehnya pas dibuang, masuk ke dalam air ceplung. Waduh, gimana nih? Saya udah kacau dah. Tiba-tiba badainya hilang. Kemudian Yunus, sudah berserah dan nggak tahu dah. Tapi dia tahu dalam hatinya, waduh, mungkin ada yang salah ini. Saya sama Tuhan, karena di kapal dia sudah mengaku ya. Habis itu datang ikan besar menangkap. Di dalam ikan dia sadar, di dalam perut ikan dia berdoa. Berapa? 3 hari 3 malam dia berdoa, meminta ampun, menyesal. Kenapa? Karena dia tidak melakukan tanggung jawab yang diminta Tuhan ya. Yang diminta Tuhan, tanggung jawab itu penting ya. Jadi setelah itu Tuhan sudah mengampuni, ya oke, kamu mau tanggung jawab? Kamu mau berubah? Ya langsung dia muntahkan ikannya. Dia hidup masih ya. Nabi Yunusnya sampai di darat dan dia akhirnya dengar lagi perintah Tuhan yang kedua. Hai Yunus, bangunlah, pergilah kota Niniwe. Beritakanlah firman Tuhan, suruh bertobat. Karena akhirnya Yunus yang kedua taat. Ya, Nabi Yunus pergi, memberitakan pergi kota Niniwe. Dipanggil semua harus bertobat, semua harus bertobat sebab kejahatan sudah didengar Tuhan. Akhirnya Nabi Yunus melihat semua orang raja bertobat, mengalami pertobatan dari Tuhan.
Akhirnya Yunus merasa kesal. Kenapa Tuhan nggak ini aja dibunuh aja semua? Itu nggak bagus semuanya. Katanya mereka yang buat jahat kok, kenapa saya yang harus tanggung jawab katanya. Ya, nah ternyata Yunus kesal. Tuhan menghibur dengan pohon jarak di pinggir suatu kota. Pohon jarak tiba-tiba muncul. Dia senang, tudungin kepalanya. Besoknya ada ulat datang, mati pohonnya. Yunus yang tadinya senang sama pohonnya malah kesel lagi. Tuhan sampai ngomong, ayo siapa yang mau melihat pohon jaraknya itu? Padahal suka Nabi Yunus ya, baca di pasal 4 Yunus 4. Tetapi Tuhan bilang apa? Usaha sedikit pun Yunus tidak melakukan menghidupkan pohon jarak. Jadi apa yang di sini maksud daripada pelajaran hari ini? Jadi kita belajar tentang namanya tanggung jawab, responsible ya. Responsible itu apa sih? Responsible bicara tentang bagaimana tanggung jawab dan hak, ada dua ya. Kenapa waktu kita sudah seumur seperti ini adik-adik harus melakukan tanggung jawab? Karena adik-adik sudah bertambah besar. Tanggung jawab dilakukan untuk ada pertumbuhan buat adik-adik sendiri nanti sampai di masa besar. Kalau sekarang di sekolah yang rajin, apalagi taat orang tua, mencapai nilai yang baik, kemudian apalagi membantu orang tua, itu semua tanggung jawab. Guru taati guru, mengikuti firman Tuhan, yang lain-lain ya. Semua ada tanggung jawab, tapi di balik itu ada hak. Tapi umumnya kita harus melakukan tanggung jawab dulu. Kenapa? Karena tanggung jawab itu penting di mata Tuhan. Ya, Tuhan meminta kita melakukan itu seperti tadi Nabi Yunus. Tuhan nggak mungkin suruh langsung bicara ke kota Niniwe sendiri. Tidak ya. Tuhan meminta kita sebagai anak-anak Tuhan menolong Tuhan. Ya, harusnya kita bertanggung jawab. Termasuk orang tua kita, guru, siapapun yang lebih senior dari kita. Meminta tanggung jawab kepada kita, termasuk untuk diri kita sendiri. Bangun pagi, belajar, sekolah, ya, semua kerjakan PR, itu adalah tanggung jawab. Nilainya atau apapun kembali kepada diri kita sendiri. Jadi apa yang teman-teman lakukan, adik-adik lakukan untuk tanggung jawab, maka kembali kepada diri sendiri, ya. Jadi kisah Yunus mencontohkan bahwa adik-adik harus kembali ingat tanggung jawab itu penting, sehingga membuat responsibel yang baik, keuntungannya kembali kepada diri sendiri. Nah, sekarang masih kelas besar, tentu akan nanti masuk sekolah, mungkin SMP, SMA, kuliah. Ini tambah lama, tanggung jawab semakin lebih besar ya. Nanti di rumah dibaca di dalam Matius 25 ayat 21 bagaimana seseorang yang dikasih talenta sama suatu raja, tuan pergi, ada yang dikasih 5 talenta, ya, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Yang 5 talenta dikembangkan jadi lebih banyak, 2 dikembangkan lagi. Nah, yang 1 karena nggak merasa tanggung jawab disimpan di dalam tanah, habis itu dikembaliin. Wah, yang ini kurang berasa bertanggung jawab, jadi salah ya, seperti itu ya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Aduh, kan Kak capek rasanya tanggung jawab. Tidak ya. Kenapa? Karena adik-adik jangan malas, kita dilatih untuk melakukan tanggung jawab supaya apa? Kembali ke diri kita sendiri. Hasilnya untuk kita, bukan untuk orang lain ya. Saat adik-adik melakukan tanggung jawab yang baik, semua akan mengalami perubahan yang positif. Mari sekarang janji, komitmen ya. Pertama kakak mau tanya, contoh, ambil 1 kertas, tulis 1 kemalasan apa yang adik-adik lakukan selama ini. 1 aja atau 2 hal. Dan tulis yang nomor 2, karenanya kenapa malas? Ya, malas melakukan hal itu. Yang ketiga, tulis seharusnya seperti apa. Nah, tulis. Lalu yang keempat, tulis komitmennya apa mulai hari ini supaya adik-adik mau melakukan tanggung jawab. Jangan seperti Nabi Yunus, ya, dimakan ikan dulu 3 hari 3 malam baru ya. Kalau bisa jangan. Jadi lakukan apa yang Tuhan mau. Oke? Itu saja. Jadi semangat hari Minggu, semangat melihat karya Tuhan dalam nama Yesus. Semangat semuanya adik-adik. Amin.
Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.